Di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, listrik dihasilkan dari energi batu bara. Namun, di balik energi yang menerangi banyak tempat, ada masyarakat yang harus hidup berdampingan dengan perubahan lingkungan di sekitar mereka. Kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat dan tempat nelayan mencari penghidupan turut mengalami perubahan sejak hadirnya aktivitas PLTU Pangkalan Susu. Lalu, bagaimana masyarakat merasakan dampaknya? Dan apa yang mereka lakukan untuk memulihkan lingkungan yang telah mengalami kerusakan? Berikut wawancara tim Yayasan Sri Kandi Lestari bersama salah satu masyarakat yang terus berupaya menjaga dan memulihkan lingkungan di Pangkalan Susu. Nama saya Ibu Sukesi. Alamat saya ada di Dusun 3 Tepi Gandu, Kecamatan Meran Barat. Tapi kotanya Kota Pangkalan Susu. Kami di sini seperti ini ya, nanam mangrove, itu nanam kayu bakau, nanam penghijauan, tumbuhan. Itu kan istilahnya kalau bakau itu kan menyerap udara yang kotor. Nah, jadi itulah bentuk yang paling utama, menanam bakau, menanam daun-daun pohon-pohon yang hijau tuh, macam kayu nyireh, gitulah, sejenis mangrove lah, semua kami tanam. Kebetulan Bu Kesi tinggalnya kan di daerah pesisir pantai. Resiko dari luar enggak sih, cuman kadang-kadang kan kita nanam tuh di air dalam gitu, kadang-kadang ya takutnya hanyut gitu, namanya sama anak-anak gitu, tenggelam itu sih, karena kami kan nanamnya di sungai, di laut, di kanal-kanal, di paluh-paluh kan gitu. Pas air dalam tuh itu sih takutnya hanyut, kadang kan air tuh sampai sedada gitu, berenang-berenang, tapi nggak apa-apa lah, istilahnya perjuangan ya kan, itu aja sih. Sebetulnya enggak ada kriminalisasi, malah dari desa, dari kepala desa, malah mereka mendukung gitu. Bagus ini Bu, istilahnya di kami pihak dari desa itu dibantu sama warga gitu kan, untuk menyuburkan lagi udara itu supaya seger lagi gitu. Malah kepala desa menghimbau kalau bisa warga itu seperti yaitu menanam bakau gitu. Ya kami kan sebelumnya hutan kami ini udah pernah gundul gitu kan, jadi kami tanam balik, tanam ulang gitu. Dari bibit lah kami tanam, anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan semua kami bergabung. Nggak ada istilahnya nggak ada dari orang luar, nggak boleh ataupun dapat hujatan kami nggak ada, malah dapat dukungan gitu. Kami kan gini Dek, kami sebelumnya kampung kami ini sebelumnya nyaman gitu kan. Bakau ini tadinya subur gitu kan. Yang pertama kami dulu sebelum ini di tahun 2015, sebelum tahun 2015 itu ada 2015 itu ada PLTU berdiri. Nah, jadi di PLTU itu pertamanya udara itu macam tercemar kan gitu, kotor gitu kan. Selepas itu seiring berjalannya waktu, terus bakau ini ditebang sama PT, didirikanlah kebun sawit. Jadi kayu bakau ini habis dong gitu kan. Jadi udah habis gitu, kami kan pencariannya mata pencarian kami kan di laut nih. Jadi habitat laut tuh habis gitu, macam kepiting, anak kepiting itu udah nggak ada lagi, macam ikan, udang itu udah nggak ada lagi. Kebetulan kami di sini kan ke lautnya laut pinggir tuh, jadinya orang barang-barang habitat laut tuh mungkin ke tengah gitu kan. Nah, jadi yang di pinggir ini tadi macam nelayan kecil seperti suami-suami kami ini kan nggak ada lagi pencarian. Jadi itulah makanya kami tanaminlah bakau dengan niat kami, mudah-mudahan dengan cara ini habitat laut itu akan kembali gitu aja. Kami kebetulan didukung sama Yayasan Sri Kandi Lestari.
pihak Yayasan Sri Kandi Lestari itu memang mendukung penuh, dan mereka ada pernah mengasih kami bibit gitu kan, bibit untuk nanam bakau gitu. Terus warga desa Lubuk Kertang lah bersatu kami semua untuk menanam tadi gitu. Kami selalu sama Yayasan Sri Kandi sih, kami belum pernah pernah juga sih bapak-bapak itu juga dapat dari bantuan bibit gitu, bibit bakau dari kurang tahu juga awak dari mana kan. Bapak-bapak lah tuh yang tahu kan. Kebetulan mereka ada kelompok sendiri, kelompok tani sendiri gitu. Adalah, iyalah. Harapan kami kalau bisa itu gini loh Dek, harapan kami ya sebagai warga desa Lubuk Kertang lah khususnya. Kalau bisa pencarian kami itu kembali toh seperti dulu lagi gitu. Kalau zaman dulu satu harinya itu mungkin suami-suami ibu tuh lah ya, suami kami tuh kalau 200.000, 400.000 itu bisa dapat loh satu hari. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang ini agak sulit gitu kan. Jadi kalau bisa dikembalikanlah lagi ekonomi yang kami seperti dulu. Biarlah kami berdiri di tanah kami, nggak perlu kami merantau ke negara orang gitu kan. Dengan di tanah kami sendiri pun kami bisa hidup. Tapi kalau tanah kami ini subur seperti yang kemarin, yang tahun yang sudah gitu. Maksudnya pencarian tuh enak gitu. Ini semakin mahal semuanya, pencarian pun semakin sulit kan gitu. Nah jadi kalau bisa kembalikanlah seperti semula itu aja. Terus yang kedua, poin yang kedua, kalau bisa, kalau boleh lah ya meminta udara ini jangan tercemar lah, seperti PLTU itu tolong abunya itu tolong kayak mana gitu kan. Kami ini nggak ada kayak mana ya, kami ini nggak bisa berbuat apa-apa, kami ini orang cilik gitu ya kan Dek. Jadi kami cuma bisa berharap mudah-mudahan adalah yang pemerintah itu tahu, mau melihat kami gitu. Udara kami sini sangat tercemar, air hujan tuh nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan lagi. Udah gitu belum lagi anak-anak ini kena sakit, gatal-gatal, sesak napas. Yang mana di dalam kandungan tuh kadang-kadang namanya udara terhirup tuh kan, pasti kan masuk ke dalam tenggorokan, paru-paru, langsung masuk ke janin ya pasti. Makanya kebanyakan sekarang anak-anak tuh yang masih bayi pun kadang-kadang nggak terselamatkan, lahir belum pada bulan waktunya udah lahir kan gitu kan. Terus yang apa nih, limbah itu kalau bisa janganlah dibuang di laut lagi, limbah nih kan, limbah PLTU, karena disitulah pencarian kami. Ikan-ikan tuh mati semua, nggak ada ikan itu nggak ada lagi di laut tuh. Jadi kami nggak ada pencarian lagi gitu. Terus kalau bisa limbah batu bara tuh jangan dibuang dekat masyarakat. Memang mereka nggak meminta untuk membuang, tapi dengan harga iming-iming harga murah, warga ini karena harga murah ya udahlah nimbun-nimbun gitu. Namanya warga ini murah lah pula ya kan. Ya udahlah nimbun daripada becek rumah kami. Padahal warga tahu sebetulnya itu tak bagus untuk kesehatan. Tapi itulah karena ekonomi udah terlalu minim tadi Dek, terlalu rendah. Jadi apa boleh buat, nggak bisa berkata apapun lah gitu. Jadi kalau bisa sampaikanlah, panjangkanlah lidah ibu nih, lidah kami nih. Kalau bisa bilanglah kalian yang orang tahu ya, tahu hukum. Kalau bisa sampaikanlah kalau kami ini perlu sekali, sangat perlu bantuan lah untuk warga desa Lubuk Kertang, khususnya pesisir pantai ya. Kalau bisa dibantulah kami, bukan dibantu uang sih kalau bisa. Kembalikan udara kami bersih, kembalikan pencarian kami seperti semula, itu aja sih.